Bacanya mendukung buat ngobrol-ngobrol. Mau nanya itu Pak tentang Lailatul Qadar. Iya. Kita kan kemarin Pak sholat Jumat di masjid. Di masjid mana Pak? Di Babulus PU itu. Babulus PU. Iya. Akhirnya kan membahas khutbahnya tentang Lailatul Qadar. Seperti biasa. Lama-lama yang dulu yang saya dengar Lailatul Qadar itu pada malam-malam banjir. Ya. Apa betul seperti itu? Apa benar gitu? Iya. Ya, malam-malam banjir. Kayak nungguin di malam-malam banjir. Sebenarnya Lailatul Qadar itu seperti apa? Gimana? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Wama adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi ismi rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu disebutkan, jadi asal usul kata-kata Lailatul Qadar dari Al-Qur'an tahunya. Jadi Allah sebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Inna sesungguhnya aku Allah. Inna sesungguhnya aku anzalnahu, aku telah menurunkan dia. Hu-nya itu kan kata ganti ya. Nah, kata ganti hu yang diturunkan hu itu apa? Nah, ternyata hu di sini ya udah Al-Quran. Jadi inna anzalnahu artinya sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ditanya Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Terus itu wama adraka ma Lailatul Qadri, dan apakah kamu tahu apa itu Lailatul Qadar? Dijawab lagi di situ, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah malam di mana pada malam hari itu perbandingannya kesamaannya sama dengan 1000 bulan kesamaannya. 1000 bulan itu kalau kita hitung ya lebih kurang 83 tahun. Gitu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pada malam itu ketika terjadi Lailatul Qadar, Allah ceritakan karena jalur malaikatu waruhu fiha. Maka turunlah malaikat-malaikat dan ada Ruhul Qudus di dalamnya. Ada satu kalau mengatakan malaikat Jibril itu di dalamnya untuk mengiring turunnya Al-Quran itu. Jadi mulia benar Al-Quran itu. Jadi kawan ribuan malaikat. Di tanah jalur malaikat itu waruhu fiha. Nah, ini Rabbihim min kulli amrin. Dengan izin Tuhannya, dengan izin Allah, malaikat-malaikat juga akan mengatur segala urusan, menyelesaikan segala urusan. Nah, ini Rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu malam yang penuh dengan keselamatan, kedamaian, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Nah, itu informasi tentang Lailatul Qadar yang kita sekarang tahu. Itu informasi aslinya dari situ, dari Al-Quran. Nah, kemudian orang berusaha mencari-cari itu kebaikan yang sampai 1000 bulan itu, mencari-cari. Kemudian Lailatul Qadar itu kapan turunnya? Yang sebenarnya. Nah, karena yang turun di malam Lailatul Qadar itu Al-Quran, maka merujuk pada firman Allah berikutnya,
yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran itu di surat Al-Baqarah. Ya kalau tadi kan surat Al-Qadar ya, itu kapan Al-Quran diturunkan? Di surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Itu Allah jelaskan gini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan itulah alladzi unzila fihil Quran, diturunkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Wa bayyinatin, bahkan mubayyinah, untuk memperjelas dengan segala urusan yang nggak jelas dijelaskan di Al-Quran, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, semua ada dalam Al-Quran. Wal furqan, bahkan menjadi furqan. Furqan itu pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, ditentukan melalui Al-Quran. Jadi kapan Al-Quran diturunkan? Di bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar kan turunnya Al-Quran, ya berarti Lailatul Qadar adanya bulan Ramadan. Ya, paham nggak? Pertanyaannya, pas yang diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu apa pas di Gua Hira itu? Ya nanti dulu. Kita tidak bahas Gua Hira karena pertanyaannya bukan di mana tempatnya kan? Pertanyaannya kok dicarinya malam ganjil, jadi pertanyaannya gitu kan? Bukan tempatnya di mana kan? Makanya saya nggak jawab itu. Karena saya belum jawab tentang Ramadannya di kapan, di malam ganjil atau bukan. Tadi kan pertanyaannya gitu. Nah, kemudian karena orang sering mencari-nyari Lailatul Qadar, informasi dari hadis yang pernah katakan, itu Rasulullah itu kalau di akhir-akhir bulan Ramadan, artinya 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu etikaf. Kayak gini nih, ini harusnya niatnya etikaf. Nawa itu an-aktatifah fi hadal masjid maduntuk fihi lillahi ta'ala misalnya. Etikaf di masjid, bahkan keluarganya dibangunkan. Istrinya, anak dibangunkan, dia ada etikaf. Itu di Aswa Awakhir Minah Syahri Ramadan. Jadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, karena diramalkan orang-orang mendeteksinya ya di 10 akhir bulan Ramadan itulah turunnya Lailatul Qadar, terutama di malam-malam ganjil. Sehingga orang suka ngintip Lailatul Qadar malam ganjil, 21, selikur, 21, selawe, 17, 29, 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi kan kebenarannya ujung-ujungnya wallahu a'lam bishawab. Betul enggak? Bahkan Imam Ghazali merumuskan, terus Imam Hasan Asadili dari mulai balik sampai akhir hayatnya selalu menjumpai Lailatul Qadar, tidak meleset, sesuai dengan prediksi dan hitungan dari Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dinyatakan bahwa apabila awal Ramadan itu hari Sabtu, maka Lailatul Qadar diprediksi tanggal 23 Ramadan kemarin, yang hari Sabtu. Tapi kalau hari Minggu atau hari Ahad awal Ramadan, menurut prediksi Imam Al-Ghazali, itu nanti jatuhnya di malam tanggal 29. Tenang dulu, tanya dulu. Nah, tetapi menurut saya ya, yang orang bodoh, dan mungkin kita juga kalau mau itu, yang intinya Lailatul Qadar itu bulan Ramadan, yang intinya. Ya kan, tanggal berapanya ujung-ujungnya wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita mau orang bodoh, ngapain sih kita mikir punya-punya, cegat aja dari awal sampai akhir. Ibarat ini sungai, Pak. Di sini ada ikan besar di sungai ini. Kita nggak tahu ada yang di ujung sana apa di tengah apa di sini. Di sana di bendung, sini di bendung. Pokoknya ada di sekitar sini nih kan. Ngumpet, habisin airnya. Kena nggak sih kan? Nah, udah tegat aja dari awal sampai akhir. Nah itu kira-kira gitu ya. Imam itu lah itu Lailatul Qadar. Kemudian
hubungannya dengan pertanyaan apakah di Gua Hiro? Nah gitu ya. Makanya Lailatul Qadar dicari di malam-malam ganjil akhir Ramadan. Sementara orang memperingati nuzulul Quran, itu kan Pak, peringatan turunnya Al-Quran, kok tanggal 17 Ramadan. Jadi tanggal 17 dong Lailatul Qadar. Kan turunnya Al-Quran ini malam Lailatul Qadar. Apa itu? Nah ini jawaban. Tanggal 17 Ramadan itu diperingati turunnya wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW di Gua Hiro yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat surat Al-Alaq inilah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di satu tempat namanya Gua Hiro yang diperingati menjadi malam 17 Ramadan sebagai malam Nuzul Quran karena terjadinya pada tanggal 17 Ramadan di saat Rasulullah usia 41 tahun. Adapun Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran itu adalah ketika Allah menurunkan Al-Quran. Jadi sebelum apa itu Al-Quran sudah ada. Makanya Al-Quran itu qadim. Ya sudah ada lah. Jadi segala ketetapan Allah itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Satu tempat namanya Lauh Mahfuz. Satu gelundung 30 juz itu sudah ada. Nah, kemudian diturunkan Al-Quran yang satu kitab penuh 30 juz itu 114 surat. Itu diturunkan di satu tempat namanya Baitul Izzah. Itu di malam Lailatul Qadar lah. Malaikat turun tuh semua gitu. Itu disebut malam kemuliaan. Kenapa? Malam diturunkannya Al-Quran. Nah, makanya sebetulnya kalau kita mau cerdas, kita gak usah masalahkan Lailatul Qadar yang berbagai banyak pendapat, ya kan? Banyak pendapat A, pendapat B lah. Nggak usah gitu. Yang pasti Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Barang siapa yang bisa menggapai Lailatul Qadar, dia hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Itu pasti ya, sehingga orang uber-uber. Nah sekarang Lailatul Qadar tidak bisa terlepas dari Al-Quran. Al-Quran itu huda linas. Gabayin nanti minal huda wal furqan. Asal orang mau ngambil apa yang turun di malam Lailatul Qadar, ya, kemudian dia jadikan itu sebagai petunjuk, sebagai penjelasan dalam hidup dan dijadikan juga pemisahan antara hak dan yang batil, dia amalkan, dia akan menjadi orang yang takwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab suci Al-Qur'an hudal lina la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang mau takwa. Jadi kalau yang turun di malam Lailatul Qadar kita mau capai, kita dapatkan, kita hidup, kita kaji, kita dapat mengikuti petunjuk Al-Quran, kita pasti jadi orang yang takwa. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang kaya. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang ganteng, bukan orang yang cantik, bukan orang yang enggak Pak. Ada nyanyiannya. Apa kan apa itu? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Kalau dikembangkannya derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Bisa juga derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena gantengnya. Kan coba derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena cantiknya. Karena itu semua bisa hilang, bisa lenyap. Tapi Allah nyatakan derajat yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah derajat orang-orang yang takwa. Orang baru bisa takwa kalau dia menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Baru diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun lebih kurang. Dan wahyu pertama yang diturunkan oleh surat Al-Alaq diterima Nabi di Gua Hiro terjadi pada tanggal 17 itu sebetulnya. Paham ya? Mubayana. Jelas sekali. Kira-kira begitu Pak, kira-kira.
Ambil, jangan Lailatul Qadarnya diincin mulu. Udah turun, kagak tahu yang turun di Lailatul Qadar apa. Ya kan? Ambil. Udah turun, kan udah buat turun ya, lu kagak ambil gimana mau ya? Jangan kepo doang. Iya, kepo doang lu. Pitik. Kira-kira gini, namanya ngobrol, maaf ya. Namanya juga ngopi ya. Karena ya ngopi rokokan. Ngopi. Dari kopi dulu sama. Ya silakan, yang bikin kopi Pak. Ayo Pak, di pamit makan tuh. Ayo yang lain boleh mau apa gitu kira-kira yang perlu jadi paham ya. Ya. Kali kalau Mbak Min mau nambahin silakan. Kalau punya pendapat lain, beda pendapat boleh dong Pak Ahmad, ya kan? Ustaz ini ya, Ustaz Joko. Silakan untuk punya pendapat boleh, kita boleh berbeda. Ya, perbedaan jangan tapi sebagai pertentangan. Kita nggak ada pertentangan. Ya, kita perbedaan boleh. Perbedaan itu rahmat. Jangan gara-gara berbeda terus bermusuhan. Kalau bagus, ya dong. Ya, boleh kita beda. Kepala sama berbulu, isinya lain-lain. Iya. Pokoknya yang penting dia akan aku juga ya.